Kembali lagi di Global Auction. Pada tahun 2025 ini, Global Auction memasuki tahun ke-22-nya. Dan pada bulan Juni, tepatnya tanggal 22, kita akan melaksanakan lelang ulang tahun. Dan dalam lelang tersebut, salah satu karya yang sangat spesial sudah ada di belakang saya ini. Karya ini adalah karya dari seorang pelukis legendaris Indonesia, yang dimana beliau merupakan salah satu pelukis pertama yang dikirim ke Eropa untuk belajar melukis selama 2 dekade. Ketika kembali ke Indonesia, beliau menjadi pionir dalam genre romanticism, yang dimana pengaruhnya dapat dilihat hingga saat ini. Beliau bukan lain adalah Raden Saleh, dan karya di belakang saya ini berjudul Javanese Landscape with Gunung Merapi and Horsemen. Mari kita bahas lebih dalam. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di keluarga bangsawan di Semarang pada tahun 1811. Pada usianya yang berumur 8 tahun, beliau memulai pelajaran melukisnya yang dipandu oleh juru gambar dari Belanda yaitu James Theodorus Bican dan juru gambar dari Belgia yaitu Anton Payen yang langsung menyadari bakat dari Raden Saleh. Pada tahun 1829, Raden Saleh memutuskan untuk ikut gurunya yang akan kembali ke Eropa. Dan tidak lama kemudian, pada tahun 1834, Raden Saleh melakukan debut internasional pertamanya dengan mengikuti National Art Exhibition di Amsterdam. Pada tahun 1839, Raden Saleh meninggalkan The Hague, ibu kota Belanda, untuk melanjutkan studinya keliling Eropa yang berlanjut selama 2 dekade. Dalam periode tersebut, Raden Saleh menekuni teknik romantisme, ditambah dengan bakatnya dalam menggambar anatomi, membuat setiap karyanya unik dan memikat perhatian dari pencinta art di Eropa, terutama di Belanda dan Jerman, di mana Raden Saleh banyak menghabiskan waktunya. Karya Raden Saleh seringkali mengangkat tema-tema alam, menunjukkan 2 sisi dari alam, mulai dari hal-hal dramatis yang terjadi di alam dan juga keindahan serta ketenangan yang ditemui di alam. Dari potret hewan-hewan liar di alam, berburu hewan, kapal yang berlayar di tengah laut berombak, hingga embun pagi di kaki gunung. Ketika Raden Saleh kembali ke Indonesia pada tahun 1850, beliau banyak menghabiskan waktunya di Jawa, di mana beliau tetap terus berkarya dan menjadi salah satu kolektor seni pertama di Indonesia. Raden Saleh menjadi salah satu tokoh termuka dalam dunia seni, menjadi pelukis pertama yang menjembatani Eastern Art dengan Western Art, menggabungkan spirit dan pemandangan Jawa dengan jiwa romantisme yang dikuasainya di Eropa, menunjukkan keindahan dari kedua belah dunia. Hal tersebutlah yang membuat karyanya dikenal di berbagai mancanegara hingga saat ini. Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang sangat aktif hingga saat ini. Hal tersebut membuat tanah di sekitarnya subur sehingga menjadi pusat ekonomi serta budaya di Jawa Tengah. Untuk Raden Saleh, Gunung Merapi merupakan titik balik dalam menggambarkan landscape, di mana sebelum pergi ke Jawa Tengah di tahun 1865, landscape dengan tema Indonesia banyak mengambil landscape di Jawa Barat. Pada tahun tersebut, pada saat Raden Saleh berada di Merapi, sang gunung memasuki masa aktifnya dengan asap yang terus terlihat dari puncak gunung. Namun, dalam karya ini, Raden Saleh mengambil momen ketenangan dari sang gunung. Gunung Merapi digambarkan tepat di tengah karya, mengambil center stage dengan warna biru. Kemegahan sang gunung ditonjolkan melalui objek dan subjek di sekitarnya, lebih tepatnya melalui proporsi. Dari awan yang memenuhi bagian atas hingga di tengah gunung, bukit di sebelah kanan, serta pepohonan yang subur di sekitarnya, dan danau yang terbentang di kaki gunung. Di antara danau dan kaki gunung, Raden Saleh menggambarkan embun dan kabut dengan warna putih yang dilukis secara tipis-tipis. Hal tersebut menunjukkan waktu dari momen ini, yaitu di pagi hari. Pada bagian foreground, Raden Saleh menggambarkan jalan setapak yang seakan berawal dari luar kanvas dengan rumput yang lebat di bagian kiri dan kanan. Mengikuti jalan tersebut, terdapat jembatan kayu untuk menyeberangi aliran air dari danau. Tepat di atas jembatan digambarkan kuda coklat dengan penunggangnya mengenakan pakaian merah serta topi caping. Penunggang kuda ini digunakan oleh Raden Saleh untuk memberikan scale betapa besar dan tinggi Gunung Merapi. Terlebih, melalui bayangan dari kuda dan penunggangnya, Raden Saleh menunjukkan posisi matahari, yaitu berada di sisi kiri karya.
Karya Raden Saleh yang jarang muncul di pasaran ini lalu dibikin semakin langka karena 3 hal. Pertama dari subjeknya, memparafrase art historian Dr. Werner Krauss. Gunung Merapi menjadi subjek di karya Raden Saleh setidaknya 12 kali. Namun seringkali yang digambarkan adalah sang gunung sendiri atau seperti potret Gunung Merapi. Namun pada karya ini, Raden Saleh merefleksikan sisi lebih tenang dari gunung api yang sangat aktif itu. Dr. Werner Krauss melanjutkan, melalui struktur lukisan di mana gunung dan langit mengisi 2/3 karya, menyerupai ciri khas dari pelukis Belanda klasikal, yaitu Caspar David Friedrich. Kedua, karya ini dilengkapi dengan 12 halaman laporan detail dari art historian Dr. Werner Krauss yang dipublish dalam bahasa Jerman. Beserta analisis detail yang dilakukan oleh Art in Lab Paris yang dipublish dengan bahasa Perancis. Untuk melihat kedua report tersebut bisa melihat di website kami global.auction. Dan yang ketiga, beserta laporan dari Dr. Werner Krauss tersebut terdapat Certificate of Authenticity from Center for Southeast Asian Art.